Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi anta nur qalbi bi nur ma'rifatika abadan abada. Rabbi sallallahu alaihi wasallam zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mujahid wa sirri sariti sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul kitabul karim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya, dialah orang-orang yang selalu berzikir, orang-orang yang selalu mengingat Allah di waktu berdiri, di waktu berduduk, dan di waktu berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Quran. Jadi pada hakikatnya dialah orang yang selalu berzikir terus menerus di waktu berdiri, di waktu berduduk, di waktu berbaring. Al-Quran. Jadi kalau mutlak orang yang berzikir itu cuma duduk, berdiri bisa, duduk bisa, berjalan bisa. Tapi kalau ambilan hakikat, nah ini ambilan hakikat, pasti berzikir dimanapun. Nah, dia Allah. Dialah yang selalu berzikir terus menerus di waktu berdiri, berduduk, berbaring, bahkan tidur pun berzikir. Kenapa? Kenapa jadi tidur bisa berzikir? Tanpa zikir tidak bisa hidup. Tanpa zikir tidak bisa sholat. Tanpa zikir tidak bisa baca salawat. Ini yang zikir nang dimaksud. Itu maksudnya. Turun naik, berdiri tetap zikir, berduduk tetap zikir, bergulung-gulung tetap berzikir. Al-Quran. Kalau hadis baginda Rasul, akhir bi qauli la ilaha illallah hatta yaqulu bi majnun. Perbanyaklah kamu mengatakan zikir sampai gila, sampai orang lain mengatakan kamu gila, sampai gila. Maksud gila ini ke ini. Ini kalian tahu lagi loh dirinya, kalian isi diri titik. Nah, diri siapa? Gila hidup, diri Allah itu maksudnya sampai gila, bukan gila yang bertilanjang tengah kartok pada. Nah, itu aksir dia kaum la ilaha illallah hatta yaqulu bi majnun. Perbanyaklah kamu mengatakan zikir walaupun orang memponis kamu apa itu berzikir ke ini, apa itu berzikir ke ini. Karena yang berzikir ini yang hidup, bukan kamu yang berzikir. Kamu mati. Ini berzikir nah atau naik nah. Apa bunyinya? Hu Allah. Naik hu Allah. Itu jamak, itu umum. Tapi kalau kita ambil kesimpulan, bujur ya hu Allah itu bujur aja. Tapi umum masih. Supaya nyaman, napas turun naik, keluar napas la ilah, masuk ilallah.
keluar la ilah, masuk ilallah. Nah, ilallah keluar, la ilah masuk ilallah, keluar la ilah masuk. Biasa hu Allah bujur aja juga, pilih kan dulu kan mengarasi pilih antara dua. Tapi orang sampaikan kalau hu Allah itu jamak tuh maksudnya banyak orang yang tahu, ibaratnya menggiling benih itu jadi beras tapi masih ada lagi antahnya, itu hu Allah. Salah lah, ada salah, cuma diberesihin. La ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah. Nah, biar kalian disama dalam untung tetapnya nah. Bilanya masuk wa ilallah, keluar la ilah, masuk ilallah. Ya. Berdiri berzikir lah, berduduk berzikir, berpandian berzikir, belum bertakun di dalam WC kira-kira berzikir lah. Nah, coba kan kada berzikir pengen masuk ke dalam WC nah. Aku jangan kalau masuk ke dalam WC kadang berzikir pijik dong. Ayo, mau keluar nang kuningnya dari si untung ngarang. Nah, ini zikir daim zikir nang kali berkeputusan. Kalau zikir kita tadi la ilaha illallah 1000 2000 ampe. Apalagi guring mah gini ampe ini lebih lah. Ini sebenarnya yang dimaksud di dalam Al-Quran ayat 191 Ali Imran. Kayak orang yang membahas, karena membahas bahasa Al-Quran, agama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Ternyata menyalahkan berarti kan beriman dengan Al-Quran, berarti kan orang Islam. Titik. Dan kita percaya ini kan Al-Quran hadis. Al-Quran cuma arti lawan makna lain. Kan di sini tadi dialah orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri, nah, berduduk dan berbaring. Nah itu nanti dalam kitab manakib sesaman. Sesaman itu orang yang selalu zikrullah siang dan malam. Ya tergantung gurunya tahu atau kada tahu. Munnya kada tahu, kada kawajar. Sesaman itu wali. Kawa. Apa aja kawa. Asal tahu ilmunya. Nah, ini mengandalkan kira-kira la ilaha illallah, la ilaha illallah, mengandalkan kayak itu. Karena kawannya siang dan malam. Ada maksud sama ini mengandalkan dengan ini nah. Yang la ilaha illallah keluar la ilaha. Makanya berzikirnya nyaman nah. La ilaha keluar illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak itu. Makanya nyaman. Jadi napas turun naik, kawa mengguncang awak. Kalau kita kada mengguncang awak, ngalih matur napas. Coba kita bagian berzikir. La ilaha illallah tangali. Kalau kita bergoyang kawan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tarik napas nah. La ilaha, napas turun naik. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Di situ mencurinya. Nah, jadi itu yang dimaksud tadi. Selalu dalam zikrullah. Ayo. Lidah keluh, lidah kaku di waktu anak meninggal. Ayah Pak dikunci sudah. Tapi nah napasnya nah la ilah masuk ilallah, keluar la ilah masuk ilallah. Kalau orang umum lahu Allah bujur aja, ulun kalau menyalahkan tuh bujur. Ulun menyuruh biar pilih. Kalau pakai ulun tetap la ilah masuk ilallah, la ilah ilallah. Jadi terakhir tuh, terakhir pakai dinding asal diri. Kan di YouTube tuh banyak kalah, tapi nang bagian tuh lalu nyaman memakai. Menang belum bagian tuh cuma sekadar tahu. Aku alif Allah, masuk aku di dalam jalalah. Lenyap aku di gairah, hilang aku di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat dunia akhirat. Keluar napas la ilaha, guring lagi. Kalau ulun guru aja sebelum itu membaca doa aja, baca dulu sebelum, cuman yang ini yang terakhir. Anak guring umpamanya apa wudhu, baca Yasin dulunya. Nah, surah Waqiah, Tabarak, Abda Ubis, surah Al-Kahfi, Kanjil Aras, dua kasah. Sampai jadi subuh hari. Pagiran guringnya gini malah ambil tali liur nih guring. Nah,
Nah jadi apa sudah nah baca kan aku alif Allah, masuk aku di dalam jalalah, lenyap aku di gairullah, hilang aku di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selamat dunia akhirat. Keluar nafas la ilaha, aku cek wajibal wujud Allah Ta'ala. Mau rajin memasuki, nah paling ini nyana memasuki jinit, nah, musuh jangan dikarasi bawa bertanang ini lagi malimpok lagi karena kalau orang malimpok ini kan kalau di lawan ini ini nah jadi disinilah tolong naik nafas piana la ilaha keluar illallah, keluar la ilah, masuk nyaman lah, nyaman hinakannya. Nah goreng kan tata jikir tuh. Jadi pian tidur di dalam jikir, makan di dalam jikir, sekalipun pian di dalam misi di dalam jikir, pian sakit daring di dalam jikir, pian meninggal berarti diakhiri dengan nah ini ujar baginda Rasulullah, mangkana fi akhir kalam la ilaha illallah, barang siapa mengakhiri hidupnya dengan zikir la ilaha illallah pasti surga, pasti surga. La ilaha masuk, aku cat wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah, aku jatuh diri wujud Allah Ta'ala, kada lagi wujud yang lain. Turun naiknya. Nah ini orang yang hidup, kita ini mati sampai ujung rambut sampai ke ujung batis. Siapa kena nama bangunakan nah bekameh nah bawa wudhu nah angkat takbir Allah Akbar. Siapa ini sebenarnya? Nah inilah jati diri, ini namanya ramatakan. Kadang-kadang nang kita kada tahiran nih ini itu namanya ramatakan. Nang kita gaduh nih kada menyelamatkan. Contoh pian pernah beramal, aku yang membaca salawat sekian, baca zikir sekian, membaca ini sekian, sekalinya masuk ke neraka kayak apa? Nah jadi kita membawa ke surga ini. Nama membawa ke surga itu siapa? Ini nama membawa ke surga nah ini kada diitihi, kada tak itihi kalau ini nah yang menghadiahkan salawat 1000, zikir 1000, tasbih 1000, ini kada tak itihi nah sekali napas saja innalil arifin bikulli nafasin darajatul al-husain. Setiap napas bagi orang yang ma'arif, orang yang arif bila, orang yang kenal dengan Allah Ta'ala, satu kali napas. Orang yang mati set 1000 bikong, satu kali napas. 2 kali napas 2000 bikong nah. Ayo hebatnya siapa ini sebenarnya? Diri jatul bukti, diri yang sebenar-benarnya. Ini nangkali dirusak, ini nangkali dihancur, bakal selama-lamanya tak umpat nang ini muadas di kadim nah. Tapi ini bujur muadas, tapi jangan bertahan muadas ini hancur berubah. Ini bujur aja muadas, tapi daripada nang kadim kembali kepada nang kadim, nang kadim hancur kalau kada hancur, kada buruk karena ilmunya ada. Mana ilmunya kada hancur dijari orang. Sekali jangan diri jangan menjirahi apa kadang. Inya lakiku tuh dulu begawi di gudang uya. Makanan iwak pati 5 kali sehari. Jadi mesranya nah. Jadi kada hancur. Ada junang mati tarang aja kubur. Mau tahu sekali dileti sekalinya sintar panyuaran tak tinggal. Orang namanya nyuar kuduk. Tak tinggal sintarnya di perkubur. Nah, apa ada dijari orang anjir. Nah iya ini sekalinya nang kadang dihadiahkan nama nolong nah ini nama nolong nah. Kalau kita aja terpikiran yang ini nama nolong, kita tahu baca aja selawat sekian nah. Oh ini aku baca selawat, membaca zikir ke surga ya. Sekalinya kalau menghantarkan ke surga malah sebaliknya ke neraka. Dan ini sekalinya menghantarkan ke surga nah. Ini orang yang arif bila ini ada diri yang benar-benar
karena mengantarkan piana ke Banjar, ke Matapura ini kak. Nah, jadi ini yang dipinang duit. Jadi keluar masuk, la ilah, keluar masuk, ilallah. Nah, ulun dari bepandir, nah tapi ini mau nih hidungnya nah. Itu ilah anu la ilah termasuk. Ayo, hebat daripada orang beramal beribadah tanpa tasawuf. At-tafakkar sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Orang yang tafakur berpikir sesaat tentang diri Allah Ta'ala lebih baik daripada orang yang beramal ibadah 1000 tahun. 70 tahun tapi isinya kadang ibadahnya benih itu hibak kindai. Tapi napa hampa beritaan? Ada ini kan sakindai kada, sakindai kurang sabalik tapi berisi beritaan. Berisi, ya namanya orang berisi ini zikirnya berisi. Bila kita berzikir ini kan menzikirkan siapa-siapa, menzikirkan diri nah. La ilaha illallah, la ilaha, terapi keluar palu, keluar penyakit. 1000 obat datang, 1000 penyakit akan hilang karena di dalam zikir hebat daripada obat. Hebat daripada obat. Nah, ayo. Wadilah corona lawan Allah Ta'ala. Nah itu kalau kita pikirkan, ya uji ulun corona jangan ditantang tapi dilawan. Lawanan ini nah tekipain. Tapi nang manusia itu wajar aja, ada sakit-sakit wajar karena manusia. Nang kada mau sakit ini nah kada sakit. Yang sakit nah. Jadi peribahasanya itu ini bersama orangnya yang ampun penyakit, yang ampun racun, yang ampun segalanya, ini orangnya. La ilaha illallah. Pian sambil berimbai kita zikirnya. Amun orang bertasbih di tangan 1000, 2000, 3000, 4000, 10.000. Cukup sudah ini 10.000 nya kada mau lebihan. Pas berhitung, bila orang berhitung tuh pamalar, ampun maafnya ulun secara hakikat. Jangan berhitungan, sekalinya kada berzikir orangnya. Nah, yang lain-lain pengarah kawayanya wajar aja jangan 1000 amping. Mun kita ayo perhitungan dari Allah Ta'ala lah. Jadi Allah Ta'ala ya kemarin enak lagi nyaman malah pilih nah. Jadi bilanya masuk pula ilallah keluar la ilah masuk ilallah nyaman mana keluar la ilah masuk ilallah keluar la ilah. Nah kita goreng di kamar mandi, di WC dimanapun tetap la ilaha illallah. Nikmat rasanya zikir la ilaha illallah. Berdiri tetap berzikir, berduduk tetap berzikir, berlepas tetap berzikir, salat tetap berzikir. Mulut dia berkata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi turun nafas selalu di dalam ingat kepada. Nah ini ujar Abdullah bin Umar di situ, andai kata aku ini nah lupa sedetik aja lawan Allah Ta'ala, kau hukumkan diriku ini murtad. Pokoknya aku jadi sedetik aja udah lupa. Kayak apa memahami ya di sini tadi nah lupa lah. Itu andakannya gila kayaknya aja dijelaskan kan di situ. Andai kata terlintas kilas di dalam hatiku, lupa sedetik aja lawan Allah Ta'ala, aku ini kafir. Menurut orang syariat, kada berhakikat kayak apa? Menjar. Ini bisa goreng, jangan bujur bisa goreng. Ini mau lah goreng. Ingat aslah. Nah, turun naiknya nafas. Nah. Mata bisa goreng, mata bisa memicak. Orang manusia itu memicak, menyambar. Kayaknya ada kasangitan lawan laki memicak hagawiyatnya. Nah, jadi nang kada bisa memicak dengan ya bisa lah memicak lah. Ini memicak mah. Nih kada bisa nah ini hebat nih. Tangkap olah. Ini nang artinya jauh kada antaranya, dekat tidak tersentuh. Di mana adanya di sini? Di mananya adanya aku, di situ adanya Allah Ta'ala. Tidak ada kamu, Allah Ta'ala yang ada. Nah, la mawjuda bihaqi Allah. Bukan mengaku Allah Ta'ala, tidak.
tapi menyatakan adanya zat wajibul wujud Allah Ta'ala. Nyata. Dengan zikir itu bukan artinya memuji keluar. La ilaha, baca Quran menjelaskan. Zikir la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya maknanya aku Allah, aku Allah, aku. Bukan ini nafalah nih. Nah, makanya nyaman pian. Keluar nafas, la ilaha, masuk ilallah, Allahu Akbar. Ya. Keluar nafas, la ilaha, masuk ilallah, Allahu Akbar. Temannya belum sampai ke sana lagi lah. Kayaknya ada yang rokok selalu menurun alim nurun 3 kali, keluar nafas, la ilaha, masuk ilallah, Allahu Akbar. Itu. Nah, jadi menetapkan kalimat la ilaha masuk ilallah. Nah, biar berimbang. Di mana Israel mencabut tidak akan sanggup. Pore-pore juga berzikir la ilaha illallah, mata juga berzikir la ilaha illallah, telinga juga berzikir la ilaha illallah, mulut juga berzikir la ilaha. Tidak sanggup malaikat Israel angkat tangan, ya Allah ya Rabbi, orang tidak bisa mencabut nyawa orang yang marifat, nyawa hamba-Mu ya Allah, orang tidak akan mencabut. Buktian ada di situ, Tuhan ada di situ ya. Tuhan yang menyatakan Tuhan di sini. Nampak, bukan bandak lah nah, salah. Kayaknya Tuhan di dalam diri yang mengurung Tuhan, salah. Ya tuh seorang kurus Allah Ta'ala gembung ya lama. Karena itu, nah, Tuhan kan di situ wabi ampusikum awal tafsiron surah Az-Zariyat ada 21 kan. Pada diri kamu, di dalam diri kamu, nah Allah Ta'ala di dalam diri, tapi itu belum sempurna lagi. Sebenarnya Allah Ta'ala itu bukan di dalam, bukan di luar. Apa ya Pak? Di atas kada, di bawah kada, kiri kada, kanan kada. Di mana adanya aku, disitulah nyatanya Allah. Seperti yang jawaban. Yang kedua, di mana adanya Allah Ta'ala? Wallahu muhitum bil alamin. Allah Ta'ala meliputi tiap-tiap sesuatu. Dia meliputi ke mata, melihat sifat besar, meliputi ke telinga sifat samanya, meliputi ke mutung sifat kalamnya, meliputi ke batin sifat kudratnya, meliputi ke hati iraditnya, meliputi ke roh hayatnya. Nah, bertampaklah. Jakanya Allah Ta'ala itu bertampak di mata bagian haji sini. Nah, kalau berjalan jadi matanya berarti Tuhan kan bertampak. Laisa lahu makanun wala zamanun faqalaqal makan wa zamana. Allah Ta'ala tidak bertempat, dialah yang ada Allah waktu dan tempat. Karena dia berisi ilmu hakikat. Namun syariat saja mengaji 5 tahun, 10 tahun dia kalian berisi hakikat sesat. Tapi pun berisi hakikat syariat kalian digawi sampai yang ada. Nah, jindik penyelewengan di dalam agama. Jadi sempurna. Syariat disempurnakan dengan hakikat. Hakikat keluarkan kepada syariat. Jangan ditinggal amal ibadahnya. Tadi pulang ada kata nah. Bilanya pian meninggalkan sembahyang, neraka sakar menghadang meninggalkan sembahyang. Bila pian menggawi sembahyang, neraka wail menghadang. Ayo ada dengan kanannya. Sekali lagi nah. Bilanya pian meninggalkan sembahyang, neraka sakar menghadang. Belum kayak itu juga beda menggawi sembahyang, neraka wail. Iya. Ada dengan kanannya sama kayak ini nah. Hakun disasai anjing, dah hakun disasai polisi dah. Belum hakun polisi disasai anjing. Sama. Jadi di situ bilanya meninggalkan sembahyang neraka sakar madang, bilanya menggali sembahyang neraka wail. Jadi ke itu jawabannya. Aqimis salata li dzikri. Diri yang salat. Nah, diri yang salat. Jadi kada akan menggali sembahyang, kada meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang kada, menggali sembahyang kada. Aqimis salata li dzikri, Al-Qur'an diri yang salat. Nah itu. Sama kayak ini. Bilanya sembahyang Allah Ta'ala kafir, bilanya sembahyang hamba syirik kedenang kanannya.
pare sembahyang magumnya biar. Nah anak ianya tuh ambil di tengah, ambil di Muhammad. Allah, Muhammad, hamba. Kalau yang sembahyang hamba syirik, kalau sembahyang Allah Ta'ala kafir. Ambil yang di tengah, siapa itu? Muhammad, roh. Mau gak ada darah kalau biar salat? Nah, mau gak ada darah ada kawas salat. Siapa roh itu? Selalu kamar itu mau salih. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu sembahyang itu melihat aku. Nah ini ada dua prinsip. Ulang lagi. Selalu kamar itu muni usalli. Ujar Rasulullah, salatlah kamu sebagaimana kamu salat itu melihat aku. Bukan melihat Rasulullah berjongkong, kadaklah. Nah, maksudnya kayak ini. Salatlah kamu sebagaimana kamu salat itu. Nah, titik. Nah, melihat tuh aku ini Muhammad. Sama kayak ini nah. Nabi Musa melihat Allah Ta'ala. Bukan Nabi Musa melihat Allah Ta'ala berjongkong, kada. Nah ianya Nabi Musa titik melihat Allah Ta'ala. Kayak itu maksudnya. Bila ada paham berarti dia udah mengerti. Nah nyamannya kan siapa yang salat ya. Nah menerima perintah salat adalah hamba lah. Nah menerima perintah salat adalah Allah Ta'ala lah. Muhammad lah. Nah itu makanya itu kata mantek sembahyang Allah Ta'ala kafir, sembahyang hamba syirik. Jadi siapa yang salat? Muhammad. Mana barangnya diri kita? Muhammad teman iya roh itu. Roh kalau Allah apa mau gak ada roh kalau salat. Siapa kedudukan roh itu? Itu nama mana? Muhammad. Itu nama salat itu. Jadi dia menerima perintah salat siapa? Nah, jadi lain dan tidak bukan adalah Muhammad. Selalu kamar ra'aitu muni usalli. Jadi baisi salatnya, baisi zikirnya, baisi salawatnya. Zikir ya salawat, salat dia zikir. Tapi bujur aja kita banyak berzikir, tapi dalam batinnya pun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biar kita kada menyebut Muhammad Rasulullah, diri dia roh itu Muhammad titik. Nah jujur banyak pada akun mengamalkan zikir panas ya, kurangnya sudah penyarikan sesinggung kayak kawan pulang. Ya karena kawan ya biar ada juga nang bersisinggot kawan asoy ya. Ada juga kada menyangka orang. Hari yang kada bersisinggot taruh penyarikan. Ya kayak itulah bilanya bersisinggot kada berjanggut kucing ya. Bila kada bersisinggot berjanggut kambing ya. Kan jadi kada nakananya bila kada bisa sengot kada dijanggut bencir ya kan jadi kada nakananya ada orangnya ada sesingot orang Arab pada ya juga ada tapi pulanglah nih kayak ini nah kita artinya jangan tersinggung lah menurut bujur aja sehari dua hari kan janggutnya sekali nyaman kesini nah ya, palingan sasinti dua sinti orang cabut tapi orang tuh ada yang janggut sampai sekilan ya kayak ini pengalaman karena bapak tuh bujur aja ini aja bilanya tumbuh janggut sebilah malah malaikat jar ibaratnya itu berhinggap busia 100 buting janggut 100 malaikat busia dirumbutnya benar itu utang jadi dia kalau bertanya karena kalau kada berjanggut kita selalu anu sudah nah jadinya tapi yang berjanggut itu rapi aja malam mingguin khusus biar kalau dia berjanggut tapi mau kasih rapi berita kalau bilang malaikat marumbut mah kalau panah aja malaikat tahu nang maimu akan nang jenggut tiga singgot dah ada darah tapi ada aja jadi kada bencir kan alhamdulillah ada yang nang di dalam kubur biar di dalam kubur orangnya tenang aja ditanya malaikat jadi malaikat mana bukan siapa Tuhanmu jadi duduk kain aja berkipas masa sih padang sunyi ada yang nanya-nanya sari kayak malaikat cocoknya ibunya cocoknya asoy kenapa asoy nyaman ya cocoknya kayu dalam cok mana tahan gara-gara si asoy ya jadi kalau hulun lah ini ada betapa karena kubur dia kalau disingot ada sesingot kenapa ada janggut ada janggut tapi dilerap beneran
Jujur ya Bang, nanya kan janggut aja nih, malaikat berapa ratus ya, janggut nih pian 200 itu nggak tahuan. Jadi orang malaikat aja nih panyandang di sini, usia banyak malaikatnya harus bertunduk kayak perjalanan. Iya, menurut yang pun maaf, malaikatnya jauh tak gilingan. Malaikat itu tahat manusia yang sempurna. Malaikat kada sempurna, kenapa? Karena kada dibisi nafsu, bisi akal. Manusia punya akal dan nafsu. Kenapa? Sempurna lah. Malaikat kada tahu begini dia. Namun kita kawan. Mudah-mudahan yang belum begini, yang jangan ini, yang begini. Wah, yang begini maminakan. Mudah-mudahan yang begini yang dia lakas sebelah kiri. Nah jadi pian himung nah yo pian peribahasanya nih guring lah lalu hilang pian, berarti pian tidur diakhiri dengan zikrullah. Nah ini menjadi baginda Rasulullah tadi, mangkana fi akhiru kalam la ilaha illallah jannah. Barang siapa mengakhiri hidupnya dengan zikir la ilaha illallah pasti surga. Menurut Rasulullah itu berjanji kada mungkin pasti dipangan. Makanya tadi baca akhir anak guring kita, Bismillahirrahmanirrahim. Aku alif Allah, masuk aku di dalam lam jalalah, lenyap aku di gairullah, hilang aku di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selamat dunia akhirat. Keluarkan napas lo, la ilaha, masuk. Tahanul aku wajibal wujud Allah Ta'ala. Kan suci kita apabila hendak guring ini berwudu dulu. Jadi bilanya hendak guring ini selalu dalam kesucian berwudu. Tegatok bini guru batalah, kada batal palingan gatal. Tak apa-apa. Nur sama nur. Jasadnya nur bini. Jasad laki nur. Roh bini nur. Roh laki nur. Basampok nurun ala nur. Nah, bisa lagi memaham belum kan memadahan lagi. Ya kalau ilmu marifat ini peribahasanya kayak ini, seperti telur di ujung tanduk. Makanya hati-hati bilanya gugur ya nang kada sambayan kada berpuasaan lagi. Supaya nyaman telur di ujung tanduk, masakin talinya di ulah mata sapi cucuk nah. Kada mau gugur. Masak-masak kuat tapi ilmunya nah. Makanya majelis ilmu ini menang artinya lewat Allah Ta'ala itu karindangan cinta mulai jauh gitu ya. Mau malam ini nampak gatan ada, batu licin ada, anjir ada, kapuas. Nah jadi di sini dari malam ini tetapkan keluar la ilah masuk ilallah, keluar la ilah masuk sampai yuk sampai akhir hayat kita. Kayak Pak Guru jar artinya dia malahkan, kali dia malahkan lagi nangar ilmu dia tahu ya sudah otomatis sudah pakai lagi. Nah jadi akhir napas kita kan yang bilangnya bulik kan keluar la ilah masuk hilang. Jadi kada keluar daripada batang tubuh. Kalau napas roh keluar daripada batang tubuh jelas buruk, jelas buruk. Tapi kalau nya keluar lalu terakhir masuk berarti meliputi dia. Nah, ia jangan di dalam batin nang jeroh Allah Ta'ala masuk ke dalam kubur, ku angkat dengan rahmat dan kasih sayangku sehingga hilang tiada rupa, lenyap tiada bangkainya. Karena kita bersumber min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Asal ada lalu diadakan untuk menyatakan adanya Allah, lalu ditiadakan lagi. Nah, hari ini siapa? Kenyataan dia wajibal wujud Allah Ta'ala. Kenyataan dia wajibal wujud Allah Ta'ala. Kada lagi pertanyaan, kada lagi timbang menimbang, kada lagi hisab menghisab karena wujud Allah Ta'ala sudah. Kitanya aja lagi menyerahkan ya Allah, mencerahkan sudah wujud yang ada. Nah ini. Nah jadi di sini perjalanan orang yang ma'rifat itu selalu senang, gembira bersama la ilaha illallah. Sekali lagi dinding itu ngarnya dinding asal diri. Aku alif Allah, masuk aku di dalam lam jalalah, lenyap aku di gairullah, hilang aku di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selamat dunia akhirat.
keluar nafas, la ilaha, masuk. Tahani dulu seberapa kemampuan. Hanya aku wajibal wujud Allah Ta'ala. Jadi kada lagi diri manusia hilang lagi. Kiranya hilang kembali di dalam genggaman rahasia Allah Ta'ala. Wallahu alam. Al-Fatihah.